Warga Huntara Mamboro ditemani dengan beberapa tim media, salah satunya media Sorot Narasi dan advokat pengacara rakyat Agus Salim SA. Dalam pertemuan tersebut, warga Huntara Mamboro membahas perihal untuk meminta kepada Pemda agar mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sudah 7 tahun berlalu sejak gempa, tsunami, dan likuifaksi menghantam Palu. Namun bagi sebagian warga Mamboro, bencana itu belum benar-benar usai. Rumah yang dulu berdiri, kini tinggal kenangan. Mereka masih bertahan di hunian sementara, di ruang sempit yang jauh dari kata layak. Anak-anak tumbuh tanpa kepastian, orang tua menua dalam penantian. Janji hunian tetap belum juga terwujud. Di balik senyum yang dipaksakan, ada lelah yang dipendam. Warga Mamboro tidak butuh belas kasihan, mereka hanya ingin haknya, tempat tinggal yang aman, dan masa depan yang pasti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya advokat rakyat Agus Salim. Ini klien saya yang sudah masuk 5 tahun 2 bulan. Ini yang tersisa dari korban bencana yang belum dapat hunian. Mereka sekarang bertahan hidup dengan cara ibu-ibu ini mengerjakan untuk anyaman tali rafia. Ini tanggal 20 berapa Bu? 22. Tanggal 22 bulan Januari 2026. Inilah keadaan hari Kamis ini. Keadaan kita di mana ini belum yang di Layana, ini yang di Terminal Mamboro. Ini hanya untuk bertahan. Untuk bertahan hidup saja mereka. Ini status lahan ini apa nih Bu? Negara punya ya? Ya, pemerintah Pak. Nah ini untuk pemerintah punya, tempat lain pasti sudah diusir mereka. Iya sudah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua, apa jalan keluar. Karena prosedur yang mereka harapkan ini kepastiannya adalah menyangkut hak konstitusi mereka. Ya benar bahwa mereka tidak sama seperti yang lain yang punya alas hak terhadap rumah dan tempat tinggal sebelumnya. Kalau mereka kan tidak. Nah, tapi apakah hak asasi mereka sebagai penyintas terbatas untuk seperti itu? Ini harus jalan keluar buat kita semua. Minimal untuk menyambung hidup dulu. Bagaimana ada usaha yang bisa menjadi harapan dan tumpuan mereka. Inilah tempatnya mereka ini, apa adanya ini. Niatnya tinggalnya begini. Ini seberapa tahun sudah 7 tahun Bu ya? Iya. 7 tahun sudah di sini. Ya saat advokat rakyat Agus Salim dari Serikat Pekerja Hukum Progresif menyampaikan seperti begitu. Tetap berjuang. Semangat. Kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka pertemuan konsolidasi atau pertemuan kembali untuk memperbaharui hal-hal atau yang pernah kita perjuangkan bersama namun sempat vakum. Nah, kemudian alhamdulillah pada kesempatan sore ini tentunya masih banyak anggota kita yang ingin ikut pertemuan ini. Cuma karena sesuatu dan lain hal, masalah perut, sehingga dia tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah yang hadir ini tentunya saya apresiasi masih bisa hadir dan masih bisa meninggalkan aktivitas sehari-harinya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Kemudian hal-hal yang perlu kita bicarakan terkait masalah nasib kita yang ada di Huntara, yaitu kepemilikan lahan atau ingin lahan atau mau pemukiman yang layak. Yang kemarin itu kan kita sudah beberapa kali demo sampai sekarang, kalau tidak salah tahun 2020 mulai demo sampai sekarang belum
belum membuahkan hasil. Namun jangan berputus asa. Namanya perjuangan tetap jalan, karena kita cuma cukup untuk berjuang saja. Yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan konsolidasi ini membahas masalah strategi yang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita bersama. Untuk itu saya persilahkan Pak Agus Dandang untuk memberikan apa yang harus kita lakukan ke depan. Untuk memperingkat waktu, kami silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita sekalian, salam sejahtera. Jadi tidak asing lagi Pak Asis. Pak Asis ini kan juga sama seperti kita, dia di Layanas itu. Saya cukup prihatin dan saya coba kembali ya seperti apa tadi Pak Asis bilang, dan tentukan juga Yang Maha Kuasa, perjuangan kita itu jangan henti-hentinya. Cuma tetap kita optimis bahwa kehadiran pemerintah ini yang seharusnya secara konstitusi itu konstitusi itu Undang-Undang Dasar 45 ya, itu menjamin hak setiap warga negara tanpa memandang latar belakang asal usul, ya kan. Kemudian tidak harus pendekatannya proses birokrasi yang jelimet itu artinya rumit. Lahan kita banyak yang justru dikasih sama pengusaha tambang, pengusaha perkebunan sawit, tapi kemudian yang hadir cuma bencana, tapi kita yang korban bencana karena Palu kemarin Pasigala itu adalah cobaan daripada kita semua. Ini justru meninggalkan yang seperti ibu-ibu alami sekarang. Saya itu tergerak, terutama lihat Oma. Ini kok tidak ada berubah, ya kan? Nah, saya tanya sama ibu-ibu kemarin, saya telepon bicara sama Oma, sama Afni. Ini kan sama Pak Asis, ini bisa enggak kita kembali menyatukan ya dengan beginilah kumpul, sembari memperjuangkan perjuangan kita. Dua hal yang harus kita era sekarang tadi seperti masukannya Pak Asis, kita tidak usah lagi dibilang penyintas, tapi kita adalah orang yang butuh pemukiman, butuh rumah dan butuh pekerjaan, ya kan? Upah, tenaga dan kerja. Biar juga dapat rumah, kalau tidak tahu kerja di mana, mau apa kita? Betul? Itu saya menjadi pikiran dengan teman-teman di Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, di LBH Rakyat, Serikat Pekerja Hukum Progresif, itu organisasi pengacara memikirkan ini. Jadi saya bilang, saya cobalah. Mungkin ya kita mulai dengan seperti beginilah. Hari ini kan mudah saja kita bikin tuh. Maunya berapa kali dalam 1 bulan, 2-3 kali, mari. Yang penting jangan lagi ada bakalai, baku sayang, baku hargai. Kita ini istilahnya belum memiliki yang namanya kekuatan yang saya lihat ya, sama-sama kita harus bersama ini. Kalau ibarat rumah tangga itu kan suami istri dan anak itu adalah penopang. Ibarat rumah itu pondasi dan dinding dan ruangnya itu harus menjadi kehidupan terisi dan baru layak disebut dengan satu kehidupan rumah tangga, unit sosial terkecil. Nah, bayangin kalau ibu-ibu ini semakin banyak kan unit sosial. Saya justru berpikir, kalau saya sebenarnya dengan Pak Asis selalu diskusi, kita ini jangan terpisah, bila perlu satu kompleks, ya kan? Satu kompleks, bukan soal jauhnya, ya kan? Kalau soal jauh itu, misalnya kan, tapi di situ ada kebun kita, ya, misalnya di situ ada tempat beternak kita, kemudian ini anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti ke depan, mereka yang punya mimpi yang lebih
lebih cerah ke depan. Kita itu mimpi kita adalah bagaimana mereka itu tidak hilang mimpinya. Nah itu tempat tinggal, pekerjaan, dan lingkungan. Ini harus kita terapkan dan kita sadari betul. Kalau mau bilang kurang, sama-sama kita kurang. Kalau saya mau hidup pribadi senang, ngapain saya ngurus-ngurus? Ini besok sebentar malam saya berangkat ke Poso. Harus sidang di sana 4 orang yang ditangkap di di Morowali, Bungku Pesisir. Bayangkan, itu desa. Desa itu Torete namanya. Bayangkan, datang perusahaan, justru mereka digusur. Itu kan bencana lain. Dia pertahankan lahannya, ya berhadapanlah dengan hukum. Mereka ditahan sekarang. Nah, kalau kita lain, bencaranya lain kan. Nah, jadi itulah semua bagian daripada penglihatan kita. Hidup ini sederhana, tidak perlu pintar, tidak perlu cerdas, tapi jujur terhadap tujuan hidup. Jujur terhadap tujuan hidup itu sederhana. Kita punya mata hati, kita punya jiwa, kita punya pikiran. Sama tidak ini? Terus kalau sama tidak sama teman saya, ibu di sebelah. Sama tidak saya sama bapak di sebelah. Begitu. Makanya dibangun cerita, dibangun pembicaraan, jangan berulang-ulang, terus berulang-ulang yang sifatnya cuma menilai yang tidak pada pantasnya. Saya hari mau keluar sedih juga saya suruh Mario ambil gambar saya. Ya kan, itu kalian ibu-ibu itu kan yang akan sedih saya. Ya, berapa? 100 apa itu buat tali itu 100 lusin cuma dapatnya 80.000 bagi 40.000. Nah rokok saya ini satu hari sampai 4.000. Tuh, saya bilang ya Allah, tuh, kenapa saya justru banyak? Ya kan? Saya kalau lihat bawa anak saya pergi di warung itu tadi sebenarnya saya mau bawa si Fatima itu supaya dia lihat apa yang dia makan itu punya kelebihan itu adalah bukan karena papanya ada uang, bukan. Pernahkah berpikir, kasih tahu sama teman-teman yang aktivis itu juga, pernahkah kau beritahu anakmu bahwa ketika kau makan yang enak ini ada orang yang belum makan, ada orang yang belum nyenyak, kau nak tidur pakai AC. Coba bayangkan. Nah, kalau di rumah saya suka suruh nonton gitu YouTube itu. Nah, kita juga harus didik anak kita. Didik sama anak itu tidak penting pintar dan kan saya bilang. Pemimpin besar itu, lihat itu Obama. Ya, lihat itu Bung Karno. Ya kan? Lihat itu yang namanya Sultan Syahrir. Lihat itu Gandhi, Nelson, Mandela. Ya kan? Orang-orang yang mau ingin bangsanya itu berubah. Kita ini kan sudah berhasil mengusir Belanda. Negeri kita kaya. Gitu? Ini semua dari lahan-lahan yang subur semuanya. Pisang, ubi, jagung. Gitu. Jadi masa kita tidak bisa, hanya bisa makan, tapi membelinya setengah mati. Mencarinya setengah mati. Nah, jadi saya ingin itu ibu-ibu itu berada pada satu kebersamaan yang menjadi cerita kita sampai mati. Jadi meninggal kita itu, walaupun misalnya jadi minta-minta saya nih komplikasi, ya namanya badan saya yang sakit, tapi jiwaku tidak sakit. Saya ingin mati itu tersenyum karena kenapa? Saya tinggalkan dunia ini dalam keadaan yang sudah saya selesaikan pekerjaanku. Mudah-mudahan ada yang melanjutkan. Begitu terus. Bung Karno itu waktu meninggal begitu kan. Syahrir, nama saya Agus Salim. Bapak saya kasih nama itu Haji Agus Salim. Orang tiada sekolahnya itu, tapi menguasai 12 bahasa. Guru dari Bung Karno. Cita-cita cuma bangun sekolah. Karena pada saat itu orang harus pintar. Pintar itu bukan apa istilahnya supaya kita tidak dianggap enteng oleh orang Belanda penjajah. Bahwa kita juga bisa berhitung, kita juga bisa berbahasa asing. Nah, sekarang sudah merdeka. Apa yang tidak bisa? Kita bisa pegang handphone. Saya minta mulai sekarang kurangi sudah itu namanya TikTok apa semua. Cari cerita, kasih tahu sama anak-anak. Ajarkan. Hanya 1 jam, setengah jam. Ya kan? Kenapa kita di sini tinggal? Ya kan? Karena sebab apa kita di sini? Ya kan? Kemudian bagaimana kita ini sama-sama ini? Nah, itu kan banyak cerita. Ini sekarang nanti kita lihat ceritanya Aceh, Sumatera. Status bencana lokal juga sama dengan kita.
Itu karena bukan bencana nasional. Nah, itulah politik. Kita bukan orang politik ya. Tapi kemudian kita harus tahu politik tanpa harus jadi orang politik. Kenapa? Sama dengan kalau kita ke pasar atau kita ke Indomaret. Kita sudah tahu perbedaan pasar itu Mas Omba dengan Indomaret pasti beda menunya, jualannya. Tapi orang yang datang itu kan berbeda-beda tujuannya belanja. Kalau yang di pasar impres Mas Omba banyak jualan yang bisa kita tawar. Dan mungkin karena kita sering ke sana ada teman kita dan langganan. Tapi kalau di Indomaret biar kenal tetap harus kita lihat harganya kan. Tidak bisa kita tawar. Itulah hidup. Nah, perbandingan-perbandingan ini menjadi apa? Perhatian kita. Saling memberi, saling mengajar. Bahkan saya ingin mau di sini nanti, ini kan daripada kosong kita jadikan apa sekretariatnya Oma pengurus nanti. Ya kan? Di sini. Kita lengkapi nanti kalau ini belum kuat kita sediakan di pengantar agar apa kalau tamu datang di sini kita terima. Ya kan? Bahwa ada organisasinya Bapak. Nah, nanti kalau ke depan secara umum yang di Taipa itu di mana sekarang mereka sebagian? Yang apa Tidak, ya? Pak. Banyak. Sekarang yang Banyak. lain di mana? Yang Oh, lain? ada Pak Kos, Pak. Sudah mendekati kafe, Pak. Kan mau jual di kafe. Nah, itu berarti Itu mendekati kafe. Pak itu. Kos ke semua banyak. nah, berarti ada usaha kan? Semua usaha. Rumah itu sebenarnya yang memperkenalkan rumah ini siapa? Nenek moyang kita tuh kalau saya orang Mandar, mama saya orang Makassar, sama dengan Pasi. Kita itu di atas perahu. Siapa yang memperkenalkan rumah? Jadi kalau orang Indian itu di hutan. Orang memperkenalkan rumah ini adalah orang yang pertama kali mengenal istilah kerajaan. Dia langsung suruh itu bangun budak, bangun istana. Baru yang jaga istana itu dibangunkan perumahan-perumahan. Nah, sistem itu berubah. Ada yang tidak suka raja, maka jadi republik. Tapi dia rubah itu istana jadi presiden punya. Tapi tetap istana presiden. Dipilih, diberganti setiap periode. Nah, rumah-rumah ini tentunya kan dalam perjalanan. Saya di kantor LBH. Biasa anak 3-4 sudah meninggal papa mamanya, baku gugat rumah orang tuanya. Biasa dengar itu kan? Nah, sengketa. Itu rumah. Jadi rumah ini adalah sebenarnya, yang sebenarnya rumah itu home kalau Inggris. Coba lihat di Google. Bahasa Inggrisnya rumah itu house. Tapi kita butuh home. Home apa? Bukan cuma rumah, kita butuh lingkungan. Kita butuh tetangga. Timothy suka tetangga? Nggak suka kan? Terus kenapa harus rumah kalian tetangga? Misalnya, ya kan? Dulu saya masih ingat waktu di Kamonji saya masih kecil. Tidak ada pagar. Kalau saya di rumah mama, mana ini sambal tidak ada. Kopi minta sama Ina di sebelah. Kurang dia punya sayur mama. Kopi minta sama neneknya Ina di sebelah. Sekarang tidak bisa, tembok semua tinggi. Tidak ada lagi itu. Karena apa? Dia sudah bukan home, dia house, rumah. Rumah menurut dia harus tembok tinggi, ada CCTV, ada anjing bulldog. Terus, begitu cita-cita kita tinggal begitu, di house begitu. Nah, itulah. Saya juga di Palu itu saya punya mertua di depan kan. So saya datang cerita, ya kan. Seperti begini. Jangan capek-capek menyampaikan. Saya sedih kemarin itu nonton kemarin malam ada guru tuh di Papua di bagian timur sana nakal itu muridnya, ditegur dengan itu wali murid yang satu. Pak guru, coba hukum itu, cambok dia dengan rotan. Dia bilang kalau dulu rotan ketika kita cambok murid di ujungnya itu adalah apa? Di ujungnya itu rotan. Anak itu emas karena untuk menjadi manusia. Sekarang kalau saya cambok dia di ujung itu penjara, saya dipanggil orang tuanya, lapor polisi. Nah dia itu kan, nah, artinya sudah banyak yang berubah. Ditarik telinga sedikit tuh, dilapor mamanya, dilapor papanya. Guru ya dilapor di polisi. Sudah tabalik. Kita dulu sekolah masih ingat Pak saya, dicambuk patah-patah itu kali Jawa. Pulang di rumah mau kasih tahu orang tua justru lebih takut. Karena kalau lapor itu biru-biru disembunyi.
Karena kalau kita lapor, kita lagi dibagi. Sekarang tidak, baru ditarik telinganya ini anak. Nah itu. Ada yang berubah dalam kebiasaan hidup kita. Karena kenapa? Kan lagunya kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwa dulu dibangun, baru badan. Bayar kita makan banyak, gemuk, tapi kau tahu, ya tahu saya bos. Padahal besar badan. Nah ini semua kita mau isi. Kenapa? Cucu ke sana ya wajar. Panggil kemari. Pertemuan ini semoga ya saya minta juga dari ibu-ibu doanya. Karena saya tetap berharap sama Pak ini, beliau kasihan. Kurang apa yang tidak aksi kita orang. Mulai dari zaman eranya Pak Longki, Pak Cudi, ya namanya dulu kan aturan nasional, kita status lokal. Ya pemerintah juga punya kamar-kamar. Kita sudah mendesak, mendorong, protes, aksi. Nah, saya tidak tahu lah kalau yang gubernur baru ini, tapi kita coba. Nah, saya dengar tadi cerita Pak Wali juga katanya punya solidaritas, termasuk di lahan kan kota punya kan. Nah, bagaimana caranya Pak? Kita ini Pak Wali pinginnya lebih, gitu kan. Nah, tapi kita harus rapatkan. Bukan saya punya mulut yang pasti saya sampaikan. Apa keinginan ibu itu dicatat. Nah, tapi yang pertama adalah yang urgen itu adalah program ekonomi, ya ekonomi. Karena kita jangan hanya ingkar tali itu, ya kan? Ini kalau dikerjakan ini berapa modalnya? Tinggal kita cari tempat, kita jual di mana, dititip. Saya kalau beli rokok di warung itu, mulai kacang-kacang apa segala, Bu, ini ibu yang buat kuenya, tidak dititip. 2-3 hari habis, dia bilang, banyak sekali laku. Nah, kan coba kita titip-titip. Nah, itu harus kita buat. Ya kan, telur asin. Ada teman saya polisi, itu kan teman saya polisi dia. Usaha dia dari apa? Dari daun cemani. Saya bilang, kenapa ini polisi ini temanku ini? Masuk dalam WC dia mau bagian. Kenapa dia bisa ini? Saya bilang ini oknum polisi. Ternyata dia usaha sampingan yang besar. Itu dari daun cemani. Ada berapa Mas Joko di sini? 146. Coba masuk 50 Mas Joko saja. Satu meja itu kan ada sampai 3 itu cemani itu. Satu ikan. Dia tanam di gunung sana. Jadi sampingan itu teman polisi itu biasa di warung kopi saya. Itu dia menghasilkan itu. Ibu-ibu, saya cuma mau mendorong ibu-ibu punya inisiatif. Agar jangan menghayal. Kalau saya makanya saya bilang, saya tidak ingin kaya. Ya Allah jangan kasih kaya, saya muslim. Itu mau kaya. Karena kenapa? Kalau menjadi kaya itu menghayal. Paham maksud saya? Kalau mau jadi kaya itu menghayal orang. Tapi bagaimana saya bekerja atas izinmu ya Allah, Tuhanku, saya dapat rezeki yang kau sudah tetapkan. Sekian saya dapat. Kalau hari ini saya tidak dapat, alhamdulillah. Besok kalau saya dapat, syukur. Itu kalau oma yang saudara kita yang Kristen dapat berkat hari ini, puji Tuhan. Karena tidak akan lari itu, dia sudah atur rezeki kita. Nah, tapi kita jangan malas. Kita jangan bermimpi, jangan menghayal. Nah, karena keadaan kita seperti begini, maka kita juga punya satu kekurangan pribadi-pribadi ini. Tapi kalau kita kuat bersama-sama, saling memberi, saling membangun sama-sama, pelan-pelan ini. Pelan-pelan tuh. Coba bayangkan. Coba lihat mata rantainya itu, tali itu. Kan saya tanya, berapa modalnya? Tidak mau juga dikasih yang punya kan, karena dia mau pasarnya itu kan, dia harus beli. Nah, kalau kita sendiri punya modal, sementara dia kuasai pasar, kita mau jual di mana? Nah, gitu dia. Tapi kalau ada terobosan, mari. Berapa modalnya itu? Nah, semua itu kita, saya nggak tahu apa betul itu kah program pemerintah Koperasi Merah Putih. Nah, kita mau lihat juga kan apa betul. Kalau betul lah, kenapa tidak kita? Nah, itu semua kita mau tanya sama gubernur yang wali kota, ya kan? Bahkan kita angkatlah mereka jadi pembinanya kita dalam yayasan koperasi kita. Mau dilihat kan? Baik pribadinya, mungkin jabatan gubernur, kepala daerah, wali kotanya tidak.
tapi pribadinya. Agar apa? Memuluskan apa yang menjadi program cita-cita kita sama-sama. Mungkin seperti begitu. Kalau misalnya dipahami, kalau belum dipahami, baku kasih paham. Ceritanya Bu Nawas begitu itu. Ya kan? Oke, dan seperti begitu. Nah, supaya kalau saya punya mau 2 menu lah, ya kan? Misalnya minggu depan hinte dengan ubi jalar, jagung, ya kan? Dan enak juga kalau makan ubi kayu, kan? Ubi goreng, ya kan? 1 minggu 1 kali, ya toh? Nah, coba Iwan. Tapi ada kan nomor handphone toh? Nah, nanti sama Pak Asis, kita bikin grup, ya. Yang ketiga terakhir tadi saya bilang pulsa telepon. Nanti Oma yang atur itu. Kita coba, mudah-mudahan lah. Saya tidak menjanjikan. Ya, itu dia. Oke, begitu dulu. Kenapa mesin listrik? Pulsa listrik dengan telepon. Nah, pulsa listrik dan telepon. Kita kan usahakan tuh. Pulsa data, itu dia. Pokoknya dia beli di luar. Nah, nanti Kita beli dengan Oma. nanti lihat. Oma sama Oma itu perkumpulannya kita. Saya mulai jangan kasih. Dari orang ini tidak membaukan. Ada uang, ada pulsa. Oke, jadi kalau sudah seperti itu kita sudah baku saling paham. Yang kita kejar ini adalah ekonomi dulu ya. Ekonomi. Oke. Kemarin malam sebelum kita aksi demo itu, Kak Agus sempat bisik saya terkait persoalan Bapak Ibu yang ada di Huntara ini, gitu kan. Nah, dari malam itu saya juga, artinya kalau kita berbicara penyintas, kita ini sama-sama korban. Nah, termasuk saya juga ini kan kita sama-sama alami kan 2018. Saya itu kaget juga, merasa bagaimana ternyata Huntap ini masih ada yang tersisa. Kita di sini masih ada. Nah, jadi kalau saya melihat perjuangan kita ini belum ada kata terlambat, belum terlambat. Ya. Masih ada hal-hal yang harus kita luruskan persoalan Huntap ini. Nah itu. Akan tetapi konsekuensinya itu semangat dan perjuangan itu harus ada dengan ibu-ibu tante saya sekalian ini. Letak perjuangan itu ada dengan kita. Saya mungkin dengan Kak Agus, dengan teman-teman yang lain itu kita mendampingi, tapi perjuangan itu ada dengan kita. Contoh, saya kasih contoh gini. Persoalan Huntap ini, tuh, kita nanti mau review kembali itu. Kalau saya lihat ada celah di sini, Kak Gus, terkait Huntap ini. Kalau tidak salah, Huntap ini kan adalah bantuan dari, yang pertama itu kan Bank Dunia, ada orang sebut itu World Bank. Nah itu kan, kemudian ada bantuan dari ASEAN. Nah, kalau kita lihat yang di Huntap 1 itu yang atas-atas itu namanya ASEAN. Nah, ada juga dari yayasan apa? Bud Suci. Ah itu yayasan juga. Nah, terus ada lagi dalam artian bantuan Huntap, uangnya itu dititip ke pemerintah lewat Kementerian PUPR. Nah, itulah yang dibangun mungkin yang sisanya itu. Nah, yang PUPR itu. Nah, pertanyaannya, ini kan bukan uangnya kalian, bukan uangnya mereka ini. Apa yang membuat mereka beban yang berat itu? Kenapa tidak dihabiskan itu uang? Masih ada yang tersisa kita ini. Nah itu, nah, mungkin kan, mungkin di situ kita ada celah, toh? Kita ada celah untuk memperjuangkan itu. Nah terus yang kedua saya lihat persoalan lahan. Nah tuh persoalan lahan. Pemerintah kerjasama baik dari BPN Kota Palu, BPN Provinsi, khususnya Pasigala ini, tuh menghibahkan apa itu jenisnya HGU yang dari Pombele Kota Salah, yang kemudian yang dari atas itu Petoto, kemudian yang Tondo ini kan HGU kan. Nah itu tuh, nah itu yang dibagikan kepada warga ini. Pertanyaan saya, kalau tiada rumah, kenapa warga ini tidak dapat juga?
Kan haknya kita sama. Kenapa dibedakan itu? Itu kalau saya yang lihat itu jalan kedua. Kalau sumpah mati ada huntapnya untuk sementara dulu kita perjuangkan itu Bang, kenapa? Kemudian yang kedua masalah tanah. Kita ini ibarat kalau saya lihat ini kita dapat apesnya ini, tabe. Saya minta maaf ini. Kalau saya kaget juga melihat kondisi kita seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Ini fakta, saya bukan cerita bohong, ini fakta bahwa sebagian besar huntap baik yang ada di Pombewe, Petobo, Tondo 1, Tondo 2, Talise dibangun ada pemiliknya tapi banyak tidak tempati. Iya, karena biasa Pak. Banyak tidak tempati. Iya, 2 sertifikatnya, tapi diambil semua rumahnya, tapi dia tinggali ada rumahnya yang lain. Kita perjuangkan Ibu. Jadi yang kaya tambah kaya. Kita audiens dengan PUPR. Kalau seumpama tidak ditempati huntap itu tukar dengan yang ada yang sekarang ini. Ini adalah 3 solusi untuk kita semua. Tuh? Untuk apa? Apa bedanya? Katanya bantuan tapi tidak ditempati. Tuh? Lebih baik dioper dengan kita-kita ini. Tuh? Itu sama jatuh itu. Itu yang kita perjuangkan. 3 pokok ini yang kita perjuangkan. Yang penting kemauan kerjasama kita ini. Jangan ada palpi. Nah, ke depan susun strategi, kita dipimpin, dikoordinar oleh mungkin dengan teman-teman yang lain, kita dipimpin oleh Kak Agus. Jadi ke depan kita matangkan ini, yang pertama kita kunjungi adalah pemerintah Kota Palu dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Betul. Wali kota dengan gubernur harus tahu nasibnya kita ini. Tidak boleh lagi disembunyikan. Nah, mungkin kan mungkin Pak, yang PUPR ini, yang telinganya yang tak sumbat ini tidak memikirkan kita punya ini, kan ada wakilnya kita di pusat sana. Ada DPR RI yang bisa tokikan. Sekarang itu kan dulu kan namanya Kementerian PUPR. Nah, sekarang dibagi 2. Kementerian PU dengan Perumahan Rakyat dia berpisah sudah sekarang. Nah, tapi ada wakil rakyatnya kita ini di Senayan, di DPR RI. Kita harus audiens juga dengan itu. Nah, mungkin dengan wakil ketua yang MPR itu, boleh juga. Pak Akbar itu. Mereka itu harus tahu nasibnya kita ini. Karena Kementerian PU ini saya curiganya seperti ini Bapak Ibu. Sudah dilaporkan, sudah Provinsi Sulawesi Tengah cabut sudah tanggap darurat. Sudah huntap sudah terima semua warga semua. Sudah aman. Tapi faktanya masih ada seperti ini ternyata. Saya pun kaget. Saya waktu itu terkait kebencanaan ini saya ikut panjang juga di situ. Saya ikut terlibat karena berapa tahun itu saya ikut terlibat sebagai pendamping dana stimulan. Saya salah satunya. Makanya saya kaget. Kan dulu kan perjanjian kita seperti ini. Dengarkan saya, yang setahu saya ya sebagai saya ini selaku pengacara. Kemarin itu karena posisinya kita porak-poranda, jadi kan karena kita ini punya pola pikir, Palu Sigi Donggala ini harus kita satukan. Mari kita membangun. Nah, saya menentukan sikap kemarin. Ayo, saya ikut namanya itu pendamping dana stimulan. Nah, di pendamping dana stimulan itu saya sampaikan dengan kita, tugas kami itu uang ini yang dari Bank Dunia ini dititip di pemerintah ini dikumpul dulu. Data. Nah, ada namanya dulu mungkin kita ingat itu. Ada rusak ringan. Stimulan, Pak. 10 juta. Nah, kemudian sedang 25 juta. Kita review ulang lagi ingatan kita. Terakhir 10 juta. Berat 50. Tapi yang berat ini dikasih pilihan. Apakah mau direhab rumahnya atau dikasih huntap. Begitu kemarin. Jadi semua yang tidak mau direhab rumahnya dikasih huntap. Sudah jaminan itu. Nah, pertanyaannya kita ini, saya kembali lagi, kita ini dapat yang mana sebagai penyintas ini, sebagai korban ini? Apakah 10 juta
Apakah 25 juta, apakah 50 juta, atau dapat huntap, atau sama sekali tidak dapat apa-apa. Itu yang kita perjuangkan ini, Kanda. Itu yang kita tidak dapat sama sekali. Makanya, saya kaget dikasih tahu ke Agus kemarin malam itu. Kita akan diskusi nanti dengan ibu-ibu yang saya kira sudah selesai ini persoalan. Makanya ini masih lama kita tinggal di utara ini. Saya kok belum ada. Nah. Pas mau cabulok, geser nama. Nah, tak geser nama. Jadi saya mau maju Pak, saya tidak punya sekolah, tidak punya keberanian. Subhanallah. Tidak ada pendamping. Ada yang Itu 3 pokok yang tadi itu yang kita perjuangkan. Minimal ada dulu tuh, ada dulu yang harapan untuk kita. Saya perhatikan ini huntap sudah dibangun tapi banyak yang kosong. sudah disewakan, Banyak yang kosong. ini ada jual sudah. Nah, kenapa kalau seumpama ini yang saya maksud. Iya, cuma Nah. dikasih sewa apa? Nah, ini ke depan kalau seumpama pemerintah tidak mau tidak mau memikirkan nasibnya ibu-ibu ini, nanti perjuangan kita ada 2 tahap. Kalau terkait kita meminta keadilan ini, kalau saya lihat ada 2 celah yang kita bisa lakukan di sini. Yang pertama, kita bisa gugat Kementerian PU Perdata perbuatan melawan hukum. Oh? Nah, kenapa persoalan seperti ini kita harus gugat? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita bisa gugat mereka itu melalui PT UN. Kita gugat keputusannya mereka. Oh, kalian putuskan bantuan ini, tapi bantuannya mubazir. Data kalian mana? Kita minta datanya mereka nanti. Jangan sampai ada korupsi saja di situ, ada persekongkolan. Cuma karena keluarganya kasih, cuma karena orang dekat kasih. Karena saya lihat di sana itu bukti. Saya sering lewat itu, maaf ya, banyak, 1 blok cuma 1-2 yang ada. Kita bisa gugat mereka itu. Nah, saya perhatikan dulu. Kita biasa begini, kemudian kita biasa di situ. Nah, itu. Kita cari bulan rapi apa kerja. Padahal iya, kita di datang bulan awal sudah mulai besar. Makan gaji sedikit. ini kita harus rapatkan ini. Yang penting semangat perjuangan itu ada dengan kita. Semangat Pak, lawan Saya ini bukan bicara nanti, saya tidak ada tendensi apa-apa di sini, tidak ada saya pemikiran saya barangkali bagaimana. Saya cuma dibisik dengan Kak Agus kemarin, saya dalam hati saya kaget, saya bilang, ternyata huntap ini masih ada. Huntara ini, Huntara. itu masih lama, itu lama. Tidak, maksud saya begini Bapak Ibu. Begini, pemikiran saya itu begini, kan ini kan bantuan dunia. Kalau tidak salah kan mereka sebut World Bank. Kan World artinya dunia, bank dunia, bantu dari bank dunia dengan yayasan yang lain. Kok kenapa tidak diratakan begitu ini? Apa kendala? Maksudnya kan data sudah ada, kan namanya kita sudah ada tuh. Kenapa ditahan-tahan? Apa bedanya kita ini yang belum dapat ini dengan mereka yang di sana?